Kenapa yang sampai sana dicor? Ini masih bagus, Pak. Lihat, Bapak. Saya bayar sendiri. Loh, itu kan swadaya, Bu. Selama ini swadaya. Ya, swadaya saya nyumbang juga, Pak. Tapi kenapa nggak dicor? Ini kan Bapak dari pemerintah. Kenapa disal-sal sini enggak? Itu saya pertanyakan. Loh, dana kelurahan tuh, Bu, dari pemerintah juga. Teman-teman, aku merasa nggak adil ya. Nggak adil. Masalahnya kenapa selalu di tempat aku dinaikan kamu lihat aja jalanannya anjur belum gitu, tapi nggak pernah dicor. Mau dicor ini jalan ini. Pak, kalau mau dicor sampai ujung itu ada warganya, Pak. Ada rumah, Pak. Ada rumah. Itu juga RT, Pak. Saya kartu keluarga di sini, Pak. Udah belasan tahun kok saya, Pak. Kenapa dia nyebut ketua RT menerima pungli, ketua RT bangsa? Kan nggak etis. Di sidang itu saya disalahkan bahwa saya mengirim opini buat orang-orang berkomentar RT tidak baik. Dan saya harus dipenjarakan karena harus membuat efek jera biar warga-warga lain tidak melakukan live streaming untuk komplain masalah jalanan. Tidak boleh ada itu harus dibatasi. Makanya saya harus dipenjara. Oh, RT-nya bilang begitu ya? Iya, forum RT bilang. Ya halo guys, jadi hari ini kita mau datangin ketua RT yang katanya dia itu lagi melaporkan warganya ke polisi, dan kita kan masih mencari rumahnya sekitar sini. Ntar aku tanya orang-orang sini, kita nyari karena ini kasusnya sangat menarik sih ini menurutku. Tanya ketua RT. Oke sih, jadi kita cari dulu ketua RT-nya. Misi Bu, rumah ketua RT 02 di mana Bu ya? Di situ nah. Di mana Bu? Ini anaknya. Ini anaknya. Oh, Di situ nah. Ada jalanan di sampingnya seng tuh masuk. jalan yang samping sini ya? Ya, naik jembatan aja sedikit, ada jalanan kayu-kayu. Oh gitu. Oke, makasih Bu ya. Oke, jadi kayaknya kita kelewatan guys. Dia ada di depan sana rumahnya. Kita ke sana datangin dia. Karena kita mau minta ini sih statementnya kenapa dia tuh bisa ngelaporin warganya sendiri ke polisi gitu. Ya guys, jadi kita mau datangin RT-nya. Tadi kata ibu RT-nya kita disuruh ke RT 1 tadi ya. Nungguin di sana. RT-nya ada di sana. Nah, jadi kita harus ngelewatin lagi jalan-jalan kampung macam inilah, becek lah. Oh. Soalnya kita butuh ini sih statement dari Pak RT-nya. Kok bisa dia ngelaporin warganya gitu? Soalnya menurutku sih nggak salah sih kalau warganya protes, karena warganya butuh keadilan gitu kan. Dan itu pun cuman 15 meter aja jalan yang nggak dicor, warga protes ya. RT-nya keberatan. Menurutmu gimana sih Bek sebenarnya itu? Ya. Wajar nggak sih warga protes misalkan nggak dapat haknya itu? Kalau untuk pandangan aku sendiri sih ya, ya jelas lah ya, nggak masalah terkait pemprotesan seperti itu. Cuma kita juga sebagai wartawan harusnya objektif terhadap suatu kasus ya. Makanya kita hari ini mau mendatangi RT-nya untuk meminta keterangan lagi. Lebih lanjutnya gitu. Gimana gitu ya, sampai dilaporkan ya. Ya oke, teman-teman, jadi ikutin terus video kita sampai ketemu sama ketua RT-nya. Oke guys, jadi kita pengen nanya sama ibu dulu nih. Tahu nggak dia? Permisi Bu, mau nanya rumah RT 01 di mana ya? RT 1 di mana? Lorong sini kah? Iya. Oh iya, ya, siap. Makasih Bu ya. Mana baik? Lorong. Oh itu ya. Pak Iskandar ya? Saya tahu. Ya. Oh ini harus ketua tinggal dari dari ketua RT ini nah ini. Ya, itu ada RT-nya. Oh, siap. Oh iya. Balik. Dana BenQ itu Pak ya? BenQ itu kan? Ya. BenQ.
Itu kita ukur sepanjangnya loh, bukan segitu aja. Iya, iya. Tapi kan dananya terbatas ini. Iya, iya. Nah, turunlah konsultannya. Gang yang sebelah yang kecil itu memang ketika konsultan turun itu rusak, dalam keadaan rusak. Iya, iya benar. Yang depan rumah Bu Eti dari sana tadi, klarifikasi dari sana pernah ke gang. Udah kemarin. Kan bersih kan di sana Iya, ujungnya. iya, heeh. Nah, kenapa saya arahkan ke situ? Karena jalan sini rusak. Nah, dari konsultan ini ngukur sampai sekian bulan kan mereka juga nggak mau juga kan jalan rusak. Mereka belilah gotong royong semen. Nah, tapi ketika proyek mau turun, Iya. yang gang yang kecil itu sudah keadaan bersih. Iya, iya, iya. Nah, keadaan bersih kan? Karena sudah di semen duluan Pak ya. Di semen sama warga. Warga. Yang bocor, Swadaya ya. swadaya lah. Iya, katanya Nah, sudah. tapi karena draft sudah turun sampai situ, sampai titik nol itu. Sementara yang diangkat tuh yang lumpur itu kan, yang di video awal sebenarnya itu lewat. Itu kan melewati, nggak ada lagi lumpur. Kemarin klarifikasi ada lumpur nggak sih? Lumpurnya Di ujungnya? Nggak ada kan? Nggak ada lumpurnya. Nah, video awal itu kan berlumpur di situ. Itu sudah lewat titik nolnya, lewat di situ, sudah melewati itu. Heeh. Nah, jadi pada mereka dari pekerja mau ngukur, Iya. mau ngukur ngambil titik nolnya lagi karena sudah speknya sudah turun. Nah, si Bu Eti ini entah apa marah-marah lah dia sama pemborong. Akhirnya saya ditelepon, saya datang, Iya. saya parkir motor, saya langsung ngomong gini, apa masalahnya? Bu Eti langsung live streaming itu, saya mau menjelaskan enggak dikasih kesempatan gitu. Iya, iya, iya. Nggak dikasih kesempatan kesempatan. untuk bicara, Pak, ya? Iya, betul, untuk menjelaskan itu. Nah, narasi yang dibangun apa? Akhirnya kan giring-giring opini. Orang komen ini luar biasa lah, RT Pungli, RT ini itu. Iya, iya, iya. Itu Benar, sebenarnya. banyak. Banyak. Iya kan? gitu. Iya, banyak. Sekarang sampai 28.000 bilang. Iya. Nah, sampai dari rumah saya. Mhm, Ya, iya, lihat betul. jalanan masuk Iya, iya. kayak apa? Goyang. Iya, Pak. Ya, rusak, Pak. Rusak kan? Nah, itulah Nah. kalau saya pribadi ketika saya dipilih sebagai RT, saya terpilih sebagai RT, 1/3 hidup saya itu sudah untuk masyarakat. Sudah untuk masyarakat kan? Apa yang dibutuhkan masyarakat lebih banyak? Kalau saya mau kan saya tarik jalan tuh ke situ. Jalan masuk kan, tapi saya tidak berpikir ke sana kan. Iya. 1/3 hidup saya memang untuk masyarakat. Betul. Saya pikirkan itu. Oh, ini larinya ke masyarakat. Ini larinya ke kebutuhan yang lebih banyak. Iya, iya. Sebenarnya selesai itu ya karena nggak ada titik temu lah. Dia masih streaming. Saya juga nggak berani lah ngambil HP orang kan. Iya. Karena nanti kalau dia live streamingnya saya ambil HP-nya, Jadi persepsi perampasan. netizen kan beda lagi. Iya, jadi perampasan Mungkin gitu RT kan. ini mungkin korupsi memang itu memang. Iya, iya, iya. Nah, betul, kan, betul. Iya, iya. biar aja lah. Nanti klarifikasi terakhir aja. Nah, sorenya dia ke rumah lagi. Iya, iya. Nge-lab lagi di rumah kan. Nah, sebenarnya itu mau titik temu sudah ketemu di situ. Mau titik temu saya bilang begini, saya juga coba sekalipun draft sudah turun, saya coba ini ngelobi pemborong bisa enggak ini? Iya, iya. Kan kalau sudah draft turun itu makan waktu lah. Pemborong juga dikejar dengan waktu pengerjaan selesai kan. Iya. Nah, saya ngomong gitu. Sebenarnya sudah hampir nemu titik temu. Kita bersalaman, saya memaafkan. Saya sebagai RT, masa saya gila lah mau menjarakan Iya. warga. Warga gitu. sendiri kan, Pak? Warga Ya, betul. sendiri. Nah, paginya datang lagi. Dia pendeng-pendeng gitu. Sudah, saya mau ketemu forum. Saya masih belum ke situ. Ini forum-forum kita di Baka itu ada 22 RT forumnya. Iya. Saya sebenarnya nggak mau bawa ke forum dulu karena antara RT dengan warga. Iya, karena warga sendiri, Bapak ya. sendiri Tapi kan. karena dia sudah ke forum, kita kan jadi ini juga. Nah, saya oke kalau mau dipertemuan. Akhirnya adalah pertemuan di forum. Iya. Di forum itu di kelurahan ada Pak Lurah, ada Bebinsa, ada Kantik Babinmasnya hadir. Iya, di betul. situ. Nah, ada. Dengan 22 RT ya. Iya, 20 RT. Nah, di situ tapi kayaknya nggak ngerti saya niatnya apa itu, nggak ini kan. Nah, akhirnya kami ngambil kesimpulan bahwa ini juga harus diberi edukasi lah kepada masyarakat. Iya kan? Seandainya ketika dia protes itu datang ke saya, Pak, ini rumah saya lo 3 aja, kenapa enggak? Saya ngomong sama konsultan, saya ngomong sama pemborong, ini kayak apa, bisa enggak draftnya ini bisa enggak dirubah gitu. Tapi kan streaming. Iya, Kalau streaming. streaming sudah beda persepsinya, opini-opini yang digiring kan sudah RT korupsi, RT ini, itu teman-teman dari ini karena menyangkut nama RT ya forum sudah enggak ini lagi lah, enggak ini lagi. Dan juga kalau dengan secara live streaming itu penontonnya nggak hanya di live kita. Betul. Iya, Mereka betul. nggak tahu permasalahannya, cuma komennya luar biasa. Kalau saya sih terus terang, kalau saya pribadi nih, saya nggak peduli lah dengan komen itu. Saya pribadi, karena saya yakin ada yang komen juga
di situ kan dia kasih uang RT-nya 1 peser pun saya nggak merasa apa-apa di situ, nggak ada lah. Itulah juga memang itu yang menguatkan saya. Tapi saya punya keluarga, ada anak, ada istri, lihat komen-komen orang, mereka jadi panas, teman-teman juga jadi panas, RT ini jadi ini semua kan. Jadi naik darah gitu Naik jadinya. darah semua. Wah, ini perlu kita beri edukasi, pembelajaran lah. Ya. Nah, satu-satunya jalan tuh apa? Memang harus ke polisi itu. ya. Kalau kita berdebat di medsos, itu pembenaran semua. Saya membenarkan diri saya, itu juga membenarkan. Tapi kan nanti yang mengklarifikasi harus begini loh pihak kepolisian. Nah, justru itulah niat kami kemarin, bukan untuk apa-apa. Yang pertama itu edukasi lah terhadap juga pengguna medsos lain. Ya. Nah, ini kan harus ada inilah. Oke Pak, maaf saya potong. Ini kan dilaporkan ke kepolisian tanggal berapa Pak? Tanggal 7 ya? Ya, tanggal 7 laporan resmi, resmi ke kepolisian. Nah, ini dari pihak forum RT, itu ada nggak itikat untuk nanti di kepolisian itu mediasi saja, katakanlah seperti itu. Artinya kalau hanya untuk edukasi, kenapa nggak mediasi gitu? Jadi gini mungkin Om ya, ada kalimat pertanyaan itu karena yang membuat laporan itu forum. Ya, jadi saya sekretaris forum, sekretarisnya Pak Suryansa menyampaikan di dalam hal itu tentang pertama penyebutan ketua RT itu bukan untuk di RT Baka saja. Ketua RT itu se-Indonesia. Oke, baik. Kalau dia menyebut, jadi saya kan tak pertanyaan, untuk apa dikasih RT 001 Baka, RT 002 Baka, RT 003 Baka? Kan mungkin individunya yang bermasalah di wilayah itu. Tapi kalau penyebutan ketua RT, saya kan tidak merasa itu terjadi apa-apa di lagi. Kenapa dia nyebut ketua RT menerima pungli, ketua RT bangsa? Kan tidak etis gitu. Tempat di netizen ini. Netizen dari netizen. Komentar ini. Iya, komentar ya, Pak. Dan dia pun sudah menyampaikan waktu kita undang, lewat forum di kelurahan, sudah menyampaikan bahwa dia ada dapat informasi dari warga bahwa RT itu, gitu kan, RT itu sudah menerima. Berarti ada menyampaikan statement ya, seperti itu. Ya. Nah, kita mengundang ini masih ada kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan permintaan klarifikasi. Tapi itu tidak dilakukan oleh yang bersangkutan. Sampai Pak Lurah ngomong, udah Pak, forum sampai di sini saja, tidak usah dilapor kepada. Saya bilang, iya, kita mengingat Pak Lurah, Babin Kaptipmas, Babinsa, kita lihat. Pada saat itu ada Babinsa nomor ada. Tetapi kondisi itu tidak dibuat klarifikasi, bahkan lebih mencerca mau ketemu forum, mau berbicara forum, mau ya kalimat yang sudah tidak enak. Wah, kalau begini ini tidak perlu lagi dah dibuatkan sesuatu. Nah, jadi ada jalannya. Kemarin kesempatan sudah kita memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengklarifikasi pernyataan itu. Coba kalau memang berpendidikan, saya kerja kalimat tegas deh nih. Karena apa? Rumah RT beliau RT 02 tahu. Yang di wilayahnya untuk dicor paham. Kalau datang untuk Pak RT, kira-kira kalau usulannya kemarin sampai di mana, dari mana sampai mana? Nah, sekarang kok sampai di sini sih kenapa? Ya mungkin anggaran. Bisa enggak diusulkan atau diomongkan? Kalau sampai kan enak nih. Tidak pakai live, tidak pakai berbicara tentang RT, berbicara antara orang tua sama warga atau antara sesama warga. Iya. Kan enak kan? Tetapi ini dia berbicara live yang membuat orang sudah membuat miring masalah persepsi RT. Tulus, kasihan. Ada RT gila, ada juga RT bangsat, ada juga emang. Cuman kan tidak semua RT itu nakal, tidak semua RT itu tidak beretika, masih ada yang tulus. Kasihan dia diomong-omongin ketua RT. Artinya dari omongan itu mewakili itu. Jadi kami mewakili untuk membuat edukasi. Ada jalan semuanya, warga mau bicara bangsat sama RT-nya, silahkan datang ke rumahnya. Iya, betul. Silahkan dia mau berontak, mau protes, mau apa saja kepada RT, silahkan. Tetapi kalau dia buat kayak gitu kan membuat onar jadinya. Nah, membuat onar, nah kami di inisiatif sudah terserah dari Bapak Kepolisian memberikan nanti
memberikan penjelasannya. Apakah beliau dari pihak kepolisian memberikan klarifikasi, tapi tetap kami berkomitmen ini ada jalurnya supaya lebih edukasinya lebih kelihatan dan tidak mencerminkan kepada warga yang lain ikut-ikutan ada masalah sedikit live, ada sedikit masalah live. Enggak, itu yang kami tidak inginkan. Masih banyak perjuangan yang lain bisa dilakukan Pak RT semua pasti. Dan saya nyampaikan kemarin, saya sudah 24 tahun, jalan 25 tahun. Berapa kali setiap musrembang tanya bahwa kita usulkan, kepengen lingkungan kita bagus, ya kan? Kepengen kan kita usulan dipenuhi. Tapi kan masih berpikir ada menyangkut anggaran, ada yang menyangkut prioritas. Ini kami juga sabar. Nah gitu. Jadi kenapa harus ke polisi ya? Itu satu-satunya. Karena kalau kami sudah nyampaikan mengundang secara bagus-bagus, baik-baik sudah. Terus di rumahnya PT kami anggap clear, ternyata datang lagi kan 3 kali. Sore itu datang, lanjut sampai sorenya lagi ke rumah. Habis itu besok pagi datang lagi. Nah dan suara menentang. Saya mau forum. Oh, berarti begitu. Karena dia mengikat forum. Dengan beliau sudah clear sebenarnya, dengan Pak RT 2 sudah clear dengan Pak Suryatsa. Sudah nggak ada urusan lagi ya. Tapi datang pagi sampai beliau telepon saya, konsep saya sedang di depan laptop saya. Pak Iskandar, lanjut aja sudah kelihatannya. Nggak mau komprom orangnya. Nah, saya bilang saya tetap aja kita undang Pak ke kelurahan, biar Pak Lurah beri masukan. Ternyata di sana juga tidak sopan. Itu Pak Lurah dia begini. Sudah ada videonya. Ada videonya mediasi. Tidak mau dia seperti orang yang punya etika. Etika yang baik gitu ya. Baik. Jadi ya itu saya bilang orang tidak paham, akhirnya berbicara miring pun saya untuk pikir wajar karena orang tidak paham. Oke, berarti poin masalahnya di sini mengedukasi masyarakat juga Pak ya, terkait kalau ada permasalahan seperti ini tidak serta-merta langsung live streaming. Betul. Itu yang saya Itu labnya bukan di situ aja loh Mas. Di rumah Pak Suryatsa 8 jam labnya itu dia cuma memotong lab waktu di jalanan. Tapi waktu di rumah Pak Suryatsa lab itu yang mengatakan bahwa RT itu jangan bahwa RT dan korupsi di rumah Pak Suryatsa itu masih ada videonya. Panjang videonya 8 jam. 8 jam. 8 jam masih kita 8 jam. Ada asumsi bahwa RT korupsi dia pasti harus punya data dan bukti. Nah, mungkin ada statement dari dia bahwa ada Pak buktinya, saya bilang bilang RT korupsi. Itu mungkin ada disampaikan dengan Ibu Weti saat itu. Waktu lab begini dia ngomong begini waktu lab. Ada warga di situ yang ngomong bilangnya kalau mau jalanan dicor kuat-kuat dia ngasih uang RT. Saya minta itu nanti selesai lab saya kasih, sampai sekarang nggak dikasih. Warga mana yang ngomong? Kalau dia ngomong data apa? Kapan pernah saya dikasih uang? Berapa dikasih uang? Kan gitu. Selama ini kita jalan juga namanya untuk kebutuhan warga banyak. Itu yang kita lakukan sebenarnya. Makanya ketika kita terpilih jadi RT itu 1/3 hidup kita ini sudah ada untuk masyarakat ya. Jadi cuman kasus yang kemarin tuh yang melaporkan ke polisi tuh siapa Pak? Forum RT ya. Pencemaran nama baik. Salah satunya itu. Kemudian sikap tidak menyenangkan. Pernyataan statement tuduhan fitnah itu termasuk di situ. Jadi saya ada 4 poin dalam pelaporan itu. Biarlah Ibu Weti yang mengklarifikasi di sana. Itu. Dan kami tidak komentar masalah hukum, kami hanya sebagai orang pelapor yang memiliki keberatan karena sudah dibuatkan klarifikasi, minta diundang di kantor sudah, tapi statement dari itu tidak ada. Sampai saya tanya motivasinya ibu apa? Supaya diketahui usulan protesnya supaya diketahui. Orang banyak. Tapi tahu ibu risikonya, saya tahu. Berarti kan sudah paham. Iya, risiko betul. Sudah saya tanya. Jadi tidak perlu lagi menyalahkan RT, tidak menyalahkan forum, menyalahkan pihak kelurahan. Karena dia sudah tahu bahwa duduknya aja nggak sopan. Coba lihat dari Ya kan, lihat sendiri ya. Ini sama suaminya ya? Iya, sama suami. Kelurahan itu? Kelurahan tuh. Itu di kelurahan. Klarifikasi forum itu sebenarnya.
klarifikasi forum Pak ya. Baik. Sudah kita beri kesempatan. Jadi untuk saat ini tindak lanjut dari polisian apakah sudah dapat informasi lebih lanjut Pak? Kami rencana rapat sore ini diskusi, rapat pengurus forum. Kami akan datang lagi ke Bapak Kapolres karena surat kemarin kan kami tunjukkan langsung Bapak Kapolres. Langsung ke Kapolres. Langsung ke Kapolres ya. Ya, biar nanti Bapak Kapolres mungkin memberikan kepada staf bawahan beliau. Sebenarnya. Kalau seandainya dari pihak kepolisian, seandainya nih Pak ya, kita berandai-andai dulu, disarankan untuk melakukan mediasi, apakah dari forum RT itu bersedia Pak? Kami Untuk bukan mediasi. kami ya, makanya kami diskusi nih. Gitu. Dengan pertanyaan tadi kami diskusikan karena kami bukan pemutus nih. Ada ketua kami. Oh gitu, Ya. berarti nanti dirapatkan Ya, lagi seperti itu ya Pak. rapatkan. Tapi kalau untuk dari pribadi Pak, saya tanya, personal masing-masing, apakah siap? Ya ini adalah suatu pembelajaran buat kita, buat forum juga, buat saya pribadi, buat RT dan buat juga Ibu Weti. Saya rasa ini sebaiknya ya begitu. Sebaiknya begitu. Ya guys, jadi kita udah tadi berbincang-bincang sama ketua RT-nya dan ketua RT 01 juga. Mereka sudah ngasih penjelasan sama kita. Ternyata di situ Mari Pak. Ya di situ ada kesalahpahaman ya tentang pengecoran jalan ini. Jadi nggak semerta-merta RT-nya itu langsung begitu aja melaporkan warganya, tapi sempat mengadakan dulu rundingan atau rapat gitu. Mediasi ya? Iya, sebelumnya. Ya cuman dari warganya yang kayaknya kekeh untuk tetap dilanjutkan gitu ya. Jadi Ya, jadinya bener, pengen lanjutkan, nggak bermasalah untuk dilaporkan ke kepolisian ya Pak ya? iya nggak ada masalah sih sebenarnya teman-teman. Jadi sebenarnya itu kesalahpahaman aja. Ya tadi karena RT-nya juga bilang kan karena anggaran ya tidak mencukupi gitu ya. Mencukupi untuk perbaikan jalan itu. Rencananya mau dilanjutkan pembangunan coran, tapi menggunakan program Probebaya ya, Probebaya. dana dari pemerintah kota. Iya. Jadi itu sebenarnya ya sebenarnya gitu sih, kita nggak boleh sepihak aja sih sebenarnya, harus diskusi dulu gitu kan. Oke, teman-teman, jadi videonya sampai di sini aja.